Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dimas Bagus Cahyaningrat, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sainkesmas dan teman-teman semua yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 yang menerima materi himpunan matematika akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum melanjutkan ke presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik dari saya, perkenalkan nama saya Rabiul Triwahyuni, biasanya dipanggil Yuni, dengan NIM 23211010114 dan teman-teman saya. Nama saya Putra Edifa Salsabila dengan NIM 232110101013. Nama aku Alisa Puspitasari dengan NIM 232110101028. Perkenalkan, nama saya Amirul Aisyah Sabila dengan NIM 2321101030. Nah, itu tadi merupakan anggota dari kelompok 4. Baik, langsung saja masuk ke materi. Pengertian himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek yang terdefinisi secara jelas. Agar dapat mengerti lebih dalam, akan saya berikan contoh soal sekaligus penyelesaiannya. Contoh, manakah yang merupakan himpunan dari kumpulan di bawah ini? 1. 3 bilangan bulat positif ganjil pertama. 2. Nama-nama hari dalam 1 minggu. 3. Baju-baju bagus di toko. Untuk penyelesaiannya adalah 1. Kumpulan 3 bilangan bulat positif ganjil pertama merupakan suatu himpunan, karena kumpulan tersebut berisikan beberapa objek yang terdefinisi secara jelas, yakni 1, 3, dan 5. 2. Kumpulan nama-nama hari dalam 1 minggu adalah suatu himpunan dikarenakan kumpulan tersebut memuat objek-objek yang terdefinisi secara jelas, yakni Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. 3. Kumpulan baju-baju bagus di toko bukanlah suatu himpunan, karena kata bagus tidak terdefinisikan secara jelas. Definisi baju yang bagus pada setiap orang berbeda-beda dan bersifat subjektif. Definisi kata bagus harus lebih diperinci dengan karakteristik agar dapat menjadi suatu himpunan. Cara menyatakan himpunan. Suatu himpunan dapat direpresentasikan atau dinyatakan dalam 3 metode atau cara sebagaimana berikut. 1. Metode deskripsi atau dengan kata-kata adalah metode untuk menyatakan himpunan dengan pernyataan yang terdefinisi secara jelas dan dibatasi oleh tanda kurung korawal. Contoh sebagai berikut. Kedua, metode mendaftar satu-satu. Metode mendaftar satu-satu juga dikenal dengan metode tabulasi. Dalam metode ini, himpunan disajikan dengan cara menyebutkan atau mendaftar anggota himpunan satu demi satu dengan setiap-tiap anggota dipisah dengan tanda koma. Contoh, himpunan A adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10, maka ditulis sebagai berikut. Catatan, di dalam himpunan, susunan penulisan tidaklah penting. Misalkan himpunan X, Y, Z. Sedemikian sehingga dapat ditulis dengan YZX atau ZXY. Kedua, penulisan anggota himpunan haruslah jelas dan berbeda dan tidak berulang. Apabila dalam satu himpunan memiliki 2 atau lebih anggota yang sama, misalkan AA, BC, DDD, maka diubah menjadi ABCD. Ketiga, metode aturan himpunan. Metode ini adalah metode penyajian himpunan dengan cara menuliskan sifat dari anggota himpunan tersebut. Jika A adalah himpunan dengan sifat R, maka dapat ditulis sebagai berikut. Dan dibaca, A merupakan suatu himpunan anggotanya X, sedemikian sehingga X memenuhi sifat R. Contoh sebagai berikut. Maka dibaca, P merupakan suatu himpunan dengan X sedemikian sehingga X adalah bilangan prima kurang dari 12. Catatan, untuk menyatakan anggota suatu himpunan umumnya menggunakan tanda ini. Misalkan seperti ini, berarti X adalah suatu anggota dari himpunan Q. Selain itu, tanda yang ini umum digunakan untuk menyatakan bukan anggota himpunan dari. Maka, yang seperti ini berarti X bukan anggota himpunan dari Q.
Hubungan antar himpunan. Hubungan antar himpunan dibagi menjadi 4, yaitu himpunan bagian, himpunan kuasa, himpunan yang sama, dan himpunan ekuivalen. Himpunan bagian adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat di dalam himpunan lainnya. Himpunan bagian biasanya dilambangkan dengan ini, yang artinya himpunan bagian dari, sedangkan simbol ini memiliki arti bukan himpunan bagian dari. Contoh, terdapat 3 buah himpunan, yaitu himpunan A, himpunan B, dan himpunan C, dengan masing-masing anggotanya adalah sebagai berikut. Artinya, setiap anggota dari himpunan A merupakan anggota dari himpunan B, maka dapat dikatakan himpunan A merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B. Jika ditulis dengan simbol matematika, maka seperti nomor 1. Kemudian, karena semua anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B juga, jadi himpunan B merupakan superhimpunan atau superset dari himpunan A. Jika ditulis dengan simbol matematika, maka seperti nomor 2. Sementara itu, setiap anggota dari himpunan C tidak terdapat di dalam himpunan A maupun himpunan B, maka dapat dikatakan himpunan C bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan A maupun himpunan B, seperti nomor 3. Himpunan kuasa atau power set adalah himpunan yang seluruh anggotanya merupakan kumpulan dari himpunan-himpunan bagian. Misalnya, jika diambil contoh himpunan kuasa dari A, maka dapat ditulis dengan notasi PA, dengan anggota-anggotanya merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Banyak anggota himpunan kuasa dapat dihitung menggunakan rumus 2 pangkat NA, dengan NA adalah banyak anggota dari himpunan A. Contoh, terdapat suatu himpunan A yang anggotanya merupakan bilangan-bilangan ganjil kurang dari dan sama dengan 5. Maka banyak anggota A adalah sebanyak 3 buah, yaitu 1, 3, dan 5. PA merupakan himpunan kuasa dari A dengan semua anggotanya merupakan himpunan bagian dari A. Jadi, banyak anggota PA adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8 yang terdiri dari himpunan kosong, himpunan terdiri dari 1, himpunan terdiri dari 3, himpunan terdiri dari 5, himpunan terdiri dari 1 dan 3, himpunan terdiri dari 1 dan 5, himpunan terdiri dari 3 dan 5, dan himpunan terdiri dari 1, 3, dan 5. Himpunan yang sama adalah 2 buah himpunan yang memiliki anggota yang sama walaupun urutannya dapat berbeda. Contoh, terdapat 2 buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B dengan masing-masing anggota sebagai berikut. Himpunan A memiliki anggota-anggota yang sama dengan himpunan B, yaitu A, S, R, dan I, meskipun urutan anggota dari himpunan B berbeda dengan himpunan A. Jadi dapat dikatakan himpunan A sama dengan himpunan B. Himpunan ekuivalen adalah 2 himpunan yang banyak anggota dari kedua himpunannya bernilai sama. Contoh, himpunan A dan B memiliki anggota masing-masing sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa himpunan A memiliki jumlah anggota yaitu 5 dan himpunan B memiliki jumlah anggota yaitu 5 juga. Jadi jumlah anggota dari himpunan A dan B adalah sama, yaitu 5. Oleh karena itu, dapat dikatakan kalau himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam himpunan. Jadi, apa aja sih macam-macam himpunan itu? Himpunan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu himpunan kosong. Apa sih himpunan kosong itu? Himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota. Contohnya, A merupakan himpunan dari hari-hari yang berawalan H. Itu kan tidak ada anggotanya, maka itu disebut dengan himpunan kosong. Yang kedua yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta merupakan himpunan yang memuat seluruh objek yang sedang dibicarakan. Contohnya, B merupakan himpunan warna-warna merah, kuning, hijau. Maka himpunan semesta yang mungkin terjadi yaitu S adalah himpunan warna lampu lalu lintas, atau S merupakan himpunan warna-warna pelangi. Yang ketiga yaitu himpunan hingga. Apa sih himpunan hingga itu? Himpunan hingga adalah himpunan yang terhingga atau dapat dihitung. Misalnya, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Maka, jika ditulis dalam tabulasi yaitu A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu himpunan tak hingga.
Apa sih himpunan tak hingga itu? Himpunan tak hingga adalah himpunan yang anggotanya tak terhingga atau tidak dapat dihitung. Contohnya, B merupakan himpunan bilangan asli lebih dari 15. Jika ditulis dalam tabulasi, maka B adalah himpunan bilangan 16, 17, 18, dan seterusnya. Kemudian saya akan menjelaskan operasi himpunan. Yang pertama, ada operasi himpunan irisan, adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan himpunan B yang sama. Contohnya, himpunan A adalah A, B, C, D, E, dan himpunan B adalah A, C, E, G, I, maka A irisan B adalah A, C, E. Operasi himpunan yang kedua, yaitu gabungan, adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B. Contohnya, himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B 2, 4, 6, 8, 10. Maka A gabungan B yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Yang ketiga, ada operasi himpunan penjumlahan, yaitu himpunan yang anggota-anggotanya termasuk ke dalam himpunan itu masing-masing, tapi bukan anggota himpunan A. Contohnya, himpunan A, A, B, C, D, E, F, himpunan B 1, A, 2, B, 3, C. Maka himpunan A plus himpunan B adalah C, D, E, F, 1, 2. Yang keempat, ada operasi himpunan pengurangan, yaitu himpunan yang anggota-anggotanya termasuk ke dalam himpunan A, tapi bukan anggota B. Contohnya, himpunan A, A, B, D, E, F, himpunan B 1, A, 2, B, 3, C. Maka A min B yaitu D, E, F. Yang kelima, ada himpunan komplement, yaitu himpunan semua elemen dari S yang tidak ada di himpunan A. Contohnya, himpunan A 1, 3, 9, himpunan S yaitu bilangan ganjil kurang dari 20. Maka A komplement J yaitu 11, 13, 15, 17, dan 19. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang diagram himpunan. Yang pertama yaitu ada diagram Venn, yaitu diagram yang menyatakan himpunan secara grafis dengan tiap-tiap himpunan digambarkan sebagai lingkaran dan yang memiliki himpunan semesta atau U digambarkan segi 4. Selanjutnya yaitu ada diagram garis, yaitu diagram yang merepresentasikan grafis dari data yang menggunakan garis untuk menghubungkan titik-titik data dalam variabel. Yang terakhir yaitu ada diagram Chartes, adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu himpunan bilangan, digambarkan dalam suatu garis bilangan. Sifat-sifat operasi himpunan. Yang pertama yaitu sifat idempoten. Sifat idempoten adalah sifat operasi himpunan yang menyatakan bahwa suatu gabungan suatu himpunan adalah himpunan itu sendiri, dan anggota irisan suatu himpunan adalah anggota itu sendiri. Nah, yang pertama kita lihat yaitu A irisan A sama dengan A, dan A gabungan A sama dengan A. Nah, kita lihat contohnya. Himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Soalnya, tentukan anggota A irisan A dan A gabungan A. Nah, di sini kita lihat anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jika A irisan A, maka carilah gabungan suatu himpunan itu sendiri. Jadinya sama dengan A yaitu 1, 3, 4, 5. Nah, yang kedua yaitu A gabungan A. A gabungan A, tulis semua anggota. Jika anggota ada yang sama, hanya ditulis satu kali, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua yaitu sifat identitas. Sifat identitas yang berlaku pada operasi irisan dan gabungan adalah A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Dan yang kedua yaitu A irisan himpunan semesta sama dengan himpunan A. Dan A gabungan himpunan kosong sama dengan A. Dan A gabungan semesta sama dengan himpunan semesta. Nah, kita lihat contoh soalnya. Diketahui himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan himpunan A yaitu 2, 3, 5, 7. Soalnya tentukan A irisan himpunan kosong, A irisan himpunan semesta, A gabungan himpunan kosong, dan A gabungan himpunan semesta. Nah, kita tentukan dulu yang A irisan himpunan kosong. A irisan himpunan kosong, kan tadi rumusnya A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Jadi langsung saja A
irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Dan yang kedua yaitu A irisan himpunan semesta. Nah, A irisan himpunan semesta. Irisan adalah pilih bilangan yang sama. Nah, kita lihat himpunan semesta memiliki angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk bilang itu himpunan A yaitu 2, 3, 5, 7. Nah, himpunan tadi yaitu yang sama terdapat 4 angka yaitu 2, 3, 5, 7. Nah, untuk A gabungan himpunan kosong yaitu himpunan A yaitu 2, 3, 5, 7 digabungkan dengan himpunan kosong. Nah, rumusnya tadi kan A gabungan himpunan kosong sama dengan himpunan A. Jadi langsung saja sama dengan himpunan A adalah 2, 3, 5, 7. Nah, yang keempat yaitu A gabungan himpunan semesta. Nah, sama dengan himpunan A itu kan 2, 3, 5, 7 dan gabungan himpunan semesta yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat, gabungan yaitu tulis semua anggota, tetapi kalau terdapat anggota yang sama hanya tulis satu kali saja. Jadi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selanjutnya yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif selanjutnya yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif pada operasi himpunan hanya berlaku pada irisan dan gabungan. Nah, A irisan B sama dengan B irisan A, dan A gabungan B sama dengan B gabungan A. Contoh soalnya yaitu diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B 2, 3, 6, 8, 10, dan himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12. Soalnya, dari himpunan di atas tunjukkan bahwa A gabungan B sama dengan B gabungan A. Nah, kita lihat di sini. A gabungan B sama dengan B gabungan A. Kita selesaikan dulu yang A gabungan B. Nah, A gabungan B, kita perhatikan kalau gabungan kita harus menulis semua anggota, tetapi ya anggota yang sama hanya ditulis satu kali saja. Nah, untuk himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B yaitu 2, 3, 6, 8, 10. Nah, dari kedua himpunan tadi dihasilkan himpunan yang sama yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Nah, yang kedua yaitu B gabungan A. B gabungan A kita tulis dulu. Himpunan B yaitu 2, 3, 6, 8, 10. Dan himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari kedua himpunan tadi dihasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Nah, kita lihat ternyata hasilnya sama, maka terbukti bahwa A gabungan B sama dengan B gabungan A. Nah, yang selanjutnya yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan. Nah, kita lihat contohnya. Diketahui himpunan A, PQRS, dan himpunan B, RST. Himpunan C, QRS. Dari himpunan di atas, tunjukkan bahwa A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan C. Nah, kita lihat dulu terhadap sisi kiri. Sisi kiri, A gabungan B gabungan C. Nah, kita dahulukan yang dalam kurung. A gabungan B. Himpunan A yaitu PQRS dan himpunan B yaitu RST. Ingat bahwa gabungan tulis semua anggota dan jika ada yang sama, hanya tulis salah satu saja. Kita dapatkan hasil PQRST. Nah, dari situ, kita masukkan ke dalam A gabungan B gabungan C. Dari hasil A gabungan B gabungan C yaitu A gabungan B PQRST dan himpunan C QRS. Jadi, kita dapatkan hasil PQRST. Nah, kita lihat sisi kanan. Kita dahulukan dalam kurung. Nah, dalam kurung kan B gabungan C. Himpunan B yaitu RST dan himpunan C yaitu QRS. Ingat, gabungan kita tulis semua anggota dan kita pilih salah satu anggota yang sama. Nah, dari RST dan gabungan QRS kita dapatkan hasil QRST. Nah, jika sudah, kita lihat A gabungan B gabungan C. Nah, untuk itu A kan himpunan A, P, QRS dan gabungan himpunan B gabungan C, yaitu QRST. Gabungan tulis semua anggota. Dan jika ada anggota yang sama, maka tulis salah satunya saja, yaitu PQRST. Nah, selanjutnya, sifat distributif. Sifat distributif, penyebarannya berlaku pada operasi irisan maupun gabungan. Nah, kita lihat contoh soal.
Himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan himpunan B yaitu 2, 4, 6, 8. Serta himpunan C yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Dari himpunan di atas, tunjukkan bahwa A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Nah, kita jawab di sisi kiri dulu ya. Kita dahulukan dalam kurung, yaitu B gabungan C. Ingat, gabungan berarti tulis semua anggota, dan jika ada yang sama, maka tulis salah satunya saja. Jadi, himpunan B yaitu 2, 4, 6, 8. Himpunan C yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Nah, hasilnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu, sudah kita dapatkan B gabungan C, kita masukkan A irisan B gabungan C. Nah, kita ingat bahwa irisan itu tulis anggota yang sama. Jadi kita tulis anggota A, himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan himpunan B gabungan C yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita dapatkan hasil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jika sudah di sisi kiri, maka kita langsung ke sisi kanan. Nah, di sisi kanan kita dahulukan dalam kurung juga, yaitu yang paling depan. A irisan B. A himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan B yaitu 2, 4, 6, 8. Nah, ingat jika irisan tentukan bilangan yang sama. Jadi hasilnya yaitu 2, 4, 6, 8. Dan untuk A irisan C yaitu mendapatkan hasil 1, 3, 5, 7, 9. Dan kita masukkan A irisan B gabungan A irisan C. Maka dari hasil A irisan B dan A irisan C kita masukkan. Irisan A irisan B dapat hasil 2, 4, 6, 8. Dan A irisan C mendapatkan hasil 3, 5, 7, 9. Ingat bahwa gabungan tulis semua anggota, dan jika ada anggota yang sama maka tulis salah satunya saja. Maka kita dapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, selanjutnya yaitu sifat pengurangan. Operasi pengurangan pada himpunan tidak bersifat komutatif. Oleh karena itu, operasi pengurangan tidak bersifat komutatif, maka tidak bersifat asosiatif maupun identitas. Yaitu, kita lihat contohnya. Diketahui himpunan M yaitu A, B, C, D, E, F, dan himpunan N yaitu 1A, 2B, 3C. Buktikan bahwa M dikurangi N tidak sama dengan N dikurangi M. M dikurangi N adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota dari himpunan M dan bukan anggota himpunan N. Jadi, hasilnya M dikurangi N yaitu G, E, F. Sedangkan M dikurangi M adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota dari himpunan N dan bukan anggota himpunan M. N dikurangi M yaitu 1A, 2B, 3C dikurangi A, B, C, D, E, F, menghasilkan 1, 2, dan 3. Dengan demikian, terbuktikan bahwa M dikurangi N tidak sama dengan N dikurangi M. Nah, selanjutnya yaitu absorption. Absorption adalah himpunan yang bila dioperasikan akan terserap menjadi suatu himpunan tertentu. Absorption dirumuskan sebagai berikut. A gabungan A irisan B sama dengan A irisan A gabungan B sama dengan A. Contohnya yaitu diketahui himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B 0, 3, 4, 5. Buktikan bahwa A gabungan A irisan B sama dengan A irisan A gabungan B sama dengan A. Penyelesaian. Langkah pertama kita buktikan dahulu bahwa A gabungan A irisan B sama dengan A. A irisan B merupakan himpunan yang anggotanya terdapat di A dan di B, yaitu A irisan B sama dengan 3. A gabungan A irisan B yaitu 1, 2, 3 digabung 3. Jadi, A gabungan A irisan B sama dengan A. Jadi, terbukti bahwa A gabungan A irisan B sama dengan A. Langkah berikutnya yaitu kita buktikan bahwa A irisan A gabungan B sama dengan A. A gabungan B merupakan himpunan yang anggotanya merupakan gabungan semua anggota A dan B, yaitu A gabungan B, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. A gabungan B, yaitu 1, 2, 3, gabungan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita dapatkan, ternyata A irisan A gabungan B, yaitu himpunan A 1, 2, 3. Jadi terbukti bahwa A gabungan A
A irisan A gabungan B yaitu sama dengan A. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa A gabungan A irisan B sama dengan A irisan A gabungan B sama dengan himpunan A. Nah, itu tadi merupakan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan apabila kami melakukan kesalahan atau perkataan yang kurang sopan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.